Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak soleh-soleha? Alhamdulillah. Luar biasa. Badan sehat, otak cerdas, sukses. Allah. Yang semangat dong. Yang semangat ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas menyiapkan. Mustaqilun kiamat. Salimun tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Tasya. nasta'in. Ihdinas Siratal mustaqim. siratal Ladzina an'amta alaihim. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sepertinya hari ini banyak yang tidak masuk. Siapa hari ini teman-teman kita yang tidak masuk? Oke, Haikal apa kabarnya? Sakit ya? Saya Salsa izin keluar kota ya? Oke, kita doakan untuk Haikal, Aska, semoga diberikan kesembuhan. Dan untuk Salsabila, semoga urusannya cepat selesai dan bisa kembali ke sekolah ya. Amin ya robbal alamin. Soleha, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, untuk menemukan rasa cinta tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jarvis berdiri. Indonesia Berdiri. Raya. Berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan duduk kembali. Nah, soleha, sekarang Ustazah mau mengajak soleha melakukan ice breaking. Silakan tangannya diturunkan dulu. Soleha, sekarang kita akan melakukan teknik stop. Apa itu teknik stop? Kita akan menelaah bagaimana mendapatkan pembelajaran yang penuh makna. Silakan soleha menutup matanya. Ustazah mau mengajak soleha melakukan teknik
Stop. Coba sekarang tangannya dilepaskan dulu. Bayangkan sholat soleha saat ini ada di sebuah pedesaan. Tutup matanya boleh. Sebuah pedesaan yang sangat indah. Lingkungannya hijau, sejuk. Banyak suara burung-burung berkicauan. Sawah-sawah terhampar luas. Padi mulai menghijau. Hewan-hewan di sana saling berlarian. Banyak petani-petani yang sibuk dengan pekerjaannya. Alangkah indahnya pedesaan itu. Tarik nafasnya dalam-dalam. Lalu keluarkan lagi. Dan hewan-hewan lain saling berinteraksi. Sholat soleha ada di situ sedang memain air. Ada juga yang sedang membantu orang tuanya menanam padi. Silakan tarik nafasnya dalam-dalam. Lalu keluarkan lagi. Tarik lagi. Keluarkan lagi. Angin di sana sangat sejuk. Cuaca di sana sangat indah. Rasanya seolah-olah ingin berada di pedesaan itu dalam waktu yang sangat lama. Silakan dibuka lagi matanya. Bagaimana? Apakah sudah rileks? Alhamdulillah. Kita sudah melakukan teknik stop. Stop itu kita berhenti. Lalu kita menarik nafas dalam-dalam. Kita mengamati lingkungan sekitar. Dan kita melanjutkan kembali. Oke, sholat soleha. Tadi sudah Ustazah minta sholat soleha membayangkan kita sedang berada di sebuah pedesaan. Di pedesaan itu ada burung-burung berkicau, ada petani sedang bekerja, ada hewan-hewan lain, ya kan? Pertanyaan Ustazah, apakah di rumah sholat soleha, apakah di sawah itu ada makanan? Ada ya. Di rumah kita selalu menyediakan makanan? Sholat soleha udah sarapan semuanya? Sudah. Apa yang terjadi jika tidak ada makanan? Kelaparan. Apa lagi? Dehidrasi. Apa lagi? Penyakit. Kita tidak memiliki tenaga untuk melakukan kegiatan lainnya. Kita merasa lemas. Betul. Apa yang dilakukan makhluk hidup agar dapat bertahan hidup? Betul. Memangsa, mencari makanan yang lain, saling berburu, itu adalah usaha yang dilakukan makhluk hidup agar dapat bertahan hidup. Kalau manusia, kita makan, membeli makan, kita bekerja ya. Itu cara kita untuk bertahan hidup. Apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Tidak, kita harus saling membutuhkan. Jika kita hidup di dunia ini sendiri, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, kita kemungkinan akan sulit bertahan hidup. Ini berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang proses tumbuh dan berkembang. Kita membutuhkan makan, ya kan? Jadi ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Sholat soleha, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, siswa atau peserta didik dapat menyimpulkan pengertian rantai makanan dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyebutkan komponen rantai makanan dengan tepat. Ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Keempat, melalui kegiatan penugasan kelompok, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan pada ekosistem tertentu dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Begitu soal-soalnya siap? Oke, sebelum kita masuk belajar, silakan diperbaiki dulu posisi duduknya, Nak. Oke. Ustazah mau menampilkan video pembelajaran sholat soleha. Silakan menyimak video ini ya. Simak dengan baik. Mari mengenal rantai makanan.
Ternyata dia hewan. Seekor tinggi tenggili. Ini apa? Seekor tikus. Hidup sebagai hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan menyenangkan tanpa saling hidup untuk memenuhi kebutuhan biologi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup Ada peran ya. Ada yang berperan sebagai produsen, berperan sebagai konsumen. tumbuhan adalah manusia. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Tumbuhan adalah awal dari rantai makanan. Awal. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen menggunakan tumbuhan disebut herbivora. Seperti sapi, kumbang, dan kambing. Konsumen menggunakan hewan lain disebut Karnivora. seperti kucing, burung, dan harimau. Lalu, konsumen memakan tumbuhan dan tumbuh-hewan disebut omnivora. Seperti anjing, ayam, dan manusia. Mulai sekali kan, soal penghasilan. Jangan lupa untuk mengerti hidup lain di sekitarnya dan mencari peran mereka dalam berbagai makanannya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Bagaimana videonya menarik? Semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah. Jadi kita sudah menyimak video rantai makanan yang dijelaskan oleh seekor tenggili. Jadi Ustazah mau menyampaikan kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan. Jadi dalam rantai makanan itu ada peran-perannya. Siapa yang mengawali proses rantai makanan? Tumbuhan, karena dia berperan sebagai produsen. Produsen itu artinya dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Hewan-hewan lain seperti harimau, kuda, kambing, domba termasuk manusia berperan sebagai konsumen karena dia tidak bisa menghasilkan makanannya. Dia harus memangsa makhluk hidup lain. Jadi ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen. Nanti konsumen pun ada macam-macam. Kita akan pelajari nanti hari ini akan kita praktekkan dalam sebuah diorama yang sudah Ustazah bagikan. Baik, sebelum Ustazah masuk, apakah ada pertanyaan terkait video ini? Ya, silakan berdiri dan bersuara keras. Bisa dijelaskan lagi apa itu Oke, terima kasih Sheryl. Sebelum Ustazah menjawab apa itu ekosistem, apakah ada nih kira-kira dari kelompok lain yang mau membantu menjawab? Oke, terima kasih. Silakan berdiri, Nak. Bukannya konsumen itu adalah hubungan antara makhluk hidup ya. Oke, terima kasih. Tapi ada kekeliruan sedikit. Mungkin dimaksud Lika itu ekosistem ya. Ekosistem itu adalah hubungan. Terima kasih Ananda Lika. Silakan duduk. Jadi Ustazah meluruskan. Betul yang disampaikan oleh Lika. Cuma sedikit aja yang berbeda. Ekosistem itu adalah hubungan atau interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain. Antara rumput dimakan oleh kambing itu adalah sebuah ekosistem kecil, terjadi hubungan. Terima kasih ya Lika ya.
Terima kasih juga Ananda Seril. Nah, soleh-soleha, agar lebih memahami apa itu rantai makanan, apa itu ekosistem, kita bernyanyi dulu boleh? Semangat? Oke, semangat. Kita nyanyi dulu ya. Sebelum kita nyanyi ternyata ada lagi nih Mas Eri yang mau saya sampaikan. Apa itu rantai makanan? Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa jadi ada urutannya rantai makanan itu sama juga rantai. Rantai kan berurutan kan? Jadi itulah dia rantai makanan. Kemudian apa itu produsen? Oke, dia adalah dasar, dia adalah awal. Produsen itu dia adalah awal, dia adalah dasar. Kemudian apa itu konsumen? Dia adalah yang tukang makan. Orang sudah makhluk hidup yang lagi asik-asik makan sampah seperti tikus langsung dimangsa lagi sama kucing. Berarti kucing itu termasuk konsumen. Apa itu dekomposer? Nah, ada yang namanya dekomposer. Kalau soleh-soleha nih, ada melihat bangkai tikus 7 hari di situ tiba-tiba udah hilang aja jasadnya. Berarti jasadnya udah diuraikan oleh siapa? Oleh dekomposer. Contohnya jamur. Paham tuh? Oke, betul sekali. Terima kasih. Kita lanjut ke lagu Rantai Makanan. Kita nyanyi ya. Oke, semangat. Nyanyi sama-sama ya. Oke, silakan diperbaiki dulu posisi duduknya. Oke, 1, 2, 3. Ayo mengenal si rantai makanan. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati tak makan lagi. Jamur beraksi mengurai hewan mati. Mana di mana rumput-rumput segar. Rumput-rumput segar dimakan si belalang. Mana di mana belalang-belalang kecil. Belalang-belalang kecil dimakan kata lapar. Kata dimakan ular. Ular dimakan elang. Elangnya mati diurai si bakteri. Ulang sekali lagi. Elangnya makan ular. Ular dimakan elang. Elangnya mati diurai si bakteri. Mau tepuk tangan dulu. Oke, semoga dengan lagu Ice Breaking Rantai Makanan ini soleh-soleha bisa mengenal apa itu rantai makanan. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya Ustazah sudah membentuk kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini. Kita akan membuat sebuah rantai makanan dalam sebuah diorama. Ustazah sudah membagikan LKPD-nya tadi kan? Sudah Ustazah bagikan. Silakan soleh-soleha berdiskusi dengan teman kelompoknya membentuk sebuah rantai makanan dalam sebuah ekosistem yang sudah diberikan. Adapun cara pengerjaannya soleh-soleha menyusun di mana posisi produsen, di mana posisi konsumen, di mana posisi dekomposer, dan sebutkan perannya masing-masing. Untuk menghubungkannya soleh-soleha bisa menggunakan tanda panah. Bisa? Bisa mengerti? Oke, selamat mengerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah Ustazah bagikan. Saja yang bekerja. Produsen kan? Tahu? Produsen di mana? Judulnya ditaruh di mana? Di atas. Siapa yang Di atas lagi. Lah, di siapa nah? Rumput. Produsen. Lihatlah kata ini. Produsen tumbuhan. Ini tumbuhan. Ini woi. Jagung. Ah, ini juga. Ini Itu hiasan. Oh, hiasan. Masih pakai lah hiasan.
Ih, jangan nanti nggak nampak produsennya. Lah. Dua Hah, ini itunya nggak sih? biasanya. Oh iya. Biasanya. Itu aja. Ini nggak sih produsen? Kan ini dua bisa. Banyak loh ininya. Biasanya. Lain banyak biasanya. Kakak di mana kakak? Aduh. Konsumen lah. Konsumen berapa? Konsumen dua. Gamut nggak sih? Ini. Soalnya boleh bekerja sambil berdiskusi dengan temannya. Nah, nih. Itu konsumen dua. Gamut nggak sih? Dulu. Konsumen satu. Iya, konsumen satu. Konsumen satu. Konsumen ini. Oh ya. Ini produsen. Kayaknya gamut. Ini enggak sih? Konsumen Mereng. iya konsumen. Kalau enggak gini. Kata dari mana? Kata mana? Nanti Nih konsumen. konsumen belakang aja biar nampak. Oh ya. Oke, soal Saleha ada kesulitan tidak dalam pengerjaan kelompoknya? Tidak ada saja. Konsumen. Tuh, terus Angka-angkanya ini. Oke. apa nih? Bulat bulat kayaknya. Bulat ya bulat. Bulat kayak gini lah Ini. Oke, untuk perannya dia sebagai apa? Silakan nanti ditaruh. Konsumen satu. Iya, saya. Oh, saya salah ya. Iya, salah. Konsumen dua. Iya. Ada panahnya dulu lah. Oh iya. Ini konsumen terakhir. Tempel. Ini konsumen dua mana? Ini si Bambang Ular nih. Nih, si Bambang Ular sudah menunggu. Ini gimana ya? Kok nggak kelihatan ya? Sakit. Konsumen. Ini sih. Saleha dalam kerja suaranya harus Nggak bulat-bulat kali cuy. Berapa ini dulu? Ini dulu. Ini sabar. Nih, konsumen dua, Nggak sebesar ini. konsumen tiga. Ya kan? Nampaknya lah. Nanti. Ya tapi kan bulat. Ini yang gimana? Belum. Oh ya udah. Masa gini? Belakang kagak. Yang belakang kagak. Belakang kagak. Ininya konsumennya aja. Sama ininya nanti. Habis konsumen dua, 4. tiga konsumen. Itu panahnya. Ini nggak sakit. Sekambulan. Konsumen 4, habis itu pengurai. Betul ini ngalangin. Belakang aja sini. Ya ini nggak usah pakai dulu. Ya udah. Cabut dulu. Siapa yang tadi? bisa duduk. Ini dulu yang ini. Nanti ya. Ularnya mana tuh? Ini pengurai itunya. Ularnya mana? Ini dong. Ini enggak. Sabar. Balik. Itu masih di balik. Ini enggak boleh. Dah. Ini. Udah mana? Dah cepet taruh ini ya, panahnya. Ini kota tempatnya. Di belakang aja. Ini apa? Karnivora, herbivora. Ini juga karnivora. Ya 2 kali. Ya betul tadi ini cuma ada kayak gini. Tapi ini jadi kayak gini. Iya konsumen. Oh iya. Lah,
Terus ini konsumen apa? Ya, itu konsumen dua. Siapa yang kebagian ekosistem sawah? Kami saja. Depannya lah. Depannya. Tapi kenapa? Ntar coba lihat. Lelang konsumen satu ya? Iya, lelang konsumen satu. Mana konsumen satu? Kasih ada ini, rumput-rumputan. Iya. Ini rumputnya di tengah-tengah aja. Kata apa? Konsumen dua. Konsumen dua. Oke, sudah selesai, boleh duduk lagi. Konsumen dua kan? Ini di sana. Kok ada 2 jam? Kok kayak gini? Dipasang dulu ini. Jangan dipasang dulu. Konsumen satu, produsen tumbuhan. Tengok tuh mereka. Mereka ke belakang, kita kan di sebelah. Betul lah kita kayak gitu. Bener lah, benar. Produsen tumbuh-tumbuhan. Konsumen satu herbivora. Ini herbivora. Nah, tambahin aja gambar double. Ini ada kelihatan gini apa yang ditempel? Ya iya lah kan kayak gini. Oh, iya. Konsumen satu herbivora. Konsumen dua karnivora. Konsumen ini lah karnivora. Sini dia. Hah? Ini konsumen satu. Ini kodok. Ini biasanya kodok. Oh ya, konsumen dua. Konsumen tiga. Konsumen empat. Nah, ya. Pasir. Kalau Soleha, bagaimana dalam menyusun rantai makanan itu apakah ada kesulitan? Tidak. Dah. Ininya kayak panjang, tapi di sini bulat. Ini bagus, Cok. Biasa. Ini semuanya tuh. Iya ya. Udah mundur lah. Ya, mundur. Ulang. Ini konsumen. Jatuh. Udah. Tapi nanti nggak nampak ularnya. Rame kali. Ini apa lagi? Tengok tuh mereka. Mereka tuh nggak bulat. Mereka tuh kayak sini tuh itu produsen, di sini konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga. Kita bulat. Mending ulang. Tapi mereka nggak ada tanda-tandanya. Udahlah, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Sudah? Kelompok ekosistem. Ini ekosistem apa ya? Ekosistem sudah selesai. Udah tadi, udah bener itu. Kelompok ekosistem laut. Sudah? Kelompok ekosistem sawah. Belum. Ekosistem sungai. Ekosistem sawah. Aduh, hai kan aku. Ya udah nih, nggak usah satu aja. Konsumen satu di sini. Terus di belakangnya. Sini kan ular. Hah, konsumen satu belalang. Konsumen dua
konsumen 2. Mana konsumen 2? Ini konsumen 2. Malah ke konsumen. Ih, ke depan Kita lah. menunggu teman lain mengerjakan tugas kelompoknya ya. Sambil menunggu soal-soalnya yang udah siap boleh membaca dulu materinya. Boleh lah. Untuk presentasi. Salah, berarti kita kayak gitu. Siapkan dulu bahan Kita presentasi. ininya dipindah. Oh iya. Pindah rumah kok. Konsumen 4. Konsumen 4 ini kan? Ya, ini konsumen 4 berarti ini. Di belakang nggak sih kan? Memang gede kali. Di konsumen 4 kok dulu. 3 di sini ya? Ini apa? Herbivora, carnivora. Tadi 3. Ya, berarti ini 3 betul aku bilang. Jamur sini. Nah ya. Ini kurang nih. Ini ngapain ini? Produsen, konsumen 1. Ini nggak usah nggak sih? Ini kasih sama ini ganti yang sama ini. Nah, ini. Oh ya. Ini 3. Nah. Kecap. Jadi ini dah. Udah ini. Sudah? Sudah. Asam laut kalau udah selesai boleh menuliskan bahan untuk presentasi di kertas yang tadi sudah Ustazah berikan. Oke, Gozi silakan. Bisa lihat. Di sini. Oke, bagus. Nah, oke. Nah, bagus. Good job. Kakinya. Oke, good job. Bagus. Bagus kelompok ini. Diskusinya terlihat. Oke, good job. Bisa boleh dipotong nggak ya? Biar pendek. Kalau lidinya kepanjangan boleh dipotong biar kelihatan gambarnya. Boleh dikreasikan ya, Nak ya. Lidinya boleh dipatahkan dikit kalau biar kelihatan kan jadi nggak sama tingginya dengan perannya itu.
Kalian tahu apa? Apa kalian tahu apa itu rata-rata? Nah, bisa siapa? Nanti makanan adalah ini kan mau dimakan kepalanya. Mana itunya? Oke, bagus. Yang sudah selesai boleh menuliskan rancangan untuk presentasi di depan ya. Udah ditulis? Jawab. Kegiatan makan makan. Ini kok semua. Oke. Silakan ditulis ya. Kira-kira apa ini? Rancangan untuk presentasi nanti. Oke, bagus, bagus. Diukur. Udah tahu. Bentar lagi yuk. Udah dipersiapkan untuk siapa yang akan mempresentasikan. Nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan. 2 orang dari kelompok itu yang akan mempresentasikan hasilnya ya. Masing-masing kelompok nanti maju ke depan satu-satu. Tapi yang berbicara 2 dari setiap kelompok. Oke, good job ya. Udah dipersiapkan untuk presentasinya? Udah selesai ini catatannya? Selesaikan dulu ya. Ya. Ayo Andra dibantu temannya. Contohnya kan nggak ada tadi. Apa? Manusia. Oh iya manusia. Terus anjing. Kok hewan? Emang manusia hewan? Contoh makhluk omnivora adalah mana makhluknya? Makhluk omnivora adalah manusia dan anjing itu.
Aku tahu satu lagi. Tadi itu ayam. Sudah ditulis? Andra, udah? Elang memakan ular karena elang adalah hewan pemakan kejahatannya. Nah ya betul itu. Ayo tulis. Ayo betul. Ada kesulitan? Tidak ada. Ada kesulitan? Jika ada kesulitan boleh ditanya sama Ustazah ya. Ada yang pertama. Sama kita ke sini yang pertama yaitu terus sampai makanannya Gozi? Ada kesulitan boleh ditanyakan sama Ustazah. Elang itu dia tergolong konsumen tingkat puncak atau predator bisa. wah, orang bisa. Bagaimana? Kita di atas udah. Ini langsung udah. Maka dia akan terurai oleh bakteri. Dia jadi Tasya dibantu temannya. Finish. dan elang akan mati dan berulang lebih jauh. Apa? Itu kamu bisa jadikan untuk hiasan aja, batu-batuan di depannya taruh aja. Ini batu-batu untuk hiasan. Ya, kami mau patahin. Patahin boleh, kecilin boleh. Are you ready guys? Sudah siap untuk melakukan presentasi? Oke, kalau belum, Ustazah masih memberikan waktu. Silakan menyiapkan dulu bahan diskusinya. Sudah? Ekosistem sawah sudah? Oke, bagus. Ekosistem sawah yang kedua udah? Ekosistem hutan? Ekosistem laut? Ekosistem sungai? Alhamdulillah, silakan duduk kembali per kelompok. Duduk kembali per kelompok, duduk dengan tertib.
Oke, alhamdulillah Ustazah mengucapkan terima kasih untuk soleh-soleh yang sudah bekerja sama menyusun rantai makanan sehingga terbentuklah sebuah diorama cantik. Ya. Selanjutnya Ustazah akan mempersilakan kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sementara kelompok lain menyimak. Jika ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan ya. Paham tuh? Oke. Nah, sepertinya Ustazah akan menunjuk dulu satu kelompok, yaitu silakan ekosistem sawah. Ekosistem sawah silakan maju dulu semua anggotanya ke depan dan membawa dioramanya. Silakan ke depan dan kelompok lain silakan simak. Oke, berdiri dan dioramanya menghadap ke depan. Oke, beri salam dulu. Di tengah-tengah dioramanya di tengah-tengah. Oke, silakan beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rantai Makanan Ekosistem Sawah. Bagus. Apakah kalian tahu apa itu rantai makanan? Tahu tidak apa itu rantai makanan? Tahu dong. Tahu ya, silakan lanjutkan. Nak. Rantai makanan adalah kegiatan dimakan dan memakan. Bagus. Kegiatan makan-makan. Yaitu produsen. Contoh produsen adalah seperti rumput-rumputan dan tumbuh-tumbuhan. Bagus. Yang kedua adalah konsumen satu. Contoh konsumen satu adalah hewan herbivora. Apakah kalian tahu hewan herbivora itu? Tahu? Tahu herbivora adalah? Lanjut. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kambing, dan kuda. Yang ketiga adalah hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang memakan daging. Contoh hewan karnivora adalah kucing, ular, dan harimau. Yang keempat adalah hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Mereka memakan tumbuhan dan daging. Contoh makhluk omnivora adalah manusia, anjing, dan ayam. Yang kelima atau terakhir adalah penguraian. Contoh makhluk penguraian salah satunya adalah jamur. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kelompok ekosistem sawah. Mana tepuk tangannya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok ekosistem sawah. Sudah membuat diorama yang begitu cantik dan sudah mempresentasikan hasilnya. Silakan duduk. Selanjutnya Ustazah mempersilakan ekosistem hutan. Silakan ekosistem hutan anggotanya ke depan dulu. Ya, putar dulu sini, putar dulu sini. Besar suaranya ya. Oke, silakan kelompok ekosistem hutan mempresentasikan hasil diskusi diorama tentang rantai makanannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar suaranya, Nak. Inilah hasil kerjasama kelompok kami. Besar lagi. Membuat rantai makanan ekosistem hutan. Rumput sebagai produser, rumput dimakan oleh kambing sebagai konsumen satu. Konsumen satu berperan sebagai hewan herbivora. Konsumen satu akan dimakan oleh serigala sebagai konsumen dua. Konsumen dua berperan sebagai herbivora. Dan konsumen dua akan dimakan oleh harimau sebagai konsumen tiga. Oke, boleh dibesarkan lagi suaranya? Jika konsumen mati, maka dia akan terurai dengan bakteri. Oke, ini adalah ekosistem singkat yang terjadi di ekosistem di hutan. Kira-kira dari penjelasan kelompok ekosistem hutan mengerti tidak? Mengerti? Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk lagi. Selanjutnya ekosistem laut. Ayo dipersilakan anggota kelompoknya. Oke, silakan.
Yang besar suaranya ya. Beri salamnya sama-sama. Ya boleh. Oke, di tengah sedikit. Sini sedikit. Ke depan sedikit. Yuk, beri salam sama-sama ya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Silakan lanjut. Kami akan menampilkan rantai makanan hewan laut. Oke, terima kasih. Lanjut. Produsen adalah tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen satu adalah konsumen yang memakan tumbuhan atau disebut juga herbivora. Contohnya sapi, domba, kuda, dan kambing. Terus. Konsumen dua adalah konsumen yang memakan hewan lain seperti kucing, harimau, dan juga udang. Oke. Konsumen tiga adalah Boleh dibantu dengan Kisha, boleh bergantian suaranya. konsumen tiga adalah konsumen yang memakan hewan lain dan memakan tumbuhan atau disebut juga omnivora. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Demikian penjelasan singkat dari kelompok ekosistem laut. Selanjutnya Ustazah panggilkan ekosistem sungai. Silakan maju ke depan semua anggotanya. Oke, silakan ayo. Will dan teman-teman maju ke depan. Ayo silakan. Beri salam sama-sama, jangan terlalu ke belakang. Yuk. 1, 2, 3, beri salam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Teman-teman. Boleh besarkan lagi suaranya, Nak? Besarkan lagi. Oke. Boleh bergantian berbicaranya ya. Yang penting suaranya besar. Oke, 1, 2, 3. Tumbuhan berperan sebagai produsen. Dia bisa membuat makanan. Oke, di mana tumbuhan di sini? Ini ya tumbuhannya. Oke, boleh sambil ditunjukkan. Teresa boleh tunjukkan mana ini tumbuhan berperan sebagai produsen. Ya, Teresa yang memperagakan sini ya. Terus lanjut. Yang pertama adalah ikan. Mana ikannya Teresa? Oke, lanjut. Boleh gantian ngomong. Lanjut. Konsumen yang berperan sebagai konsumen dua adalah burung bangau. Burung bangau ya. Oke, lanjut. Yang berperan sebagai konsumen tiga adalah buaya. Terus, habiskan saja lanjut Desi. Bahan-bahan dari ini adalah bukan menjadi produsen karena itu bahan dasar dari rantai makanan. Oke, tumbuhan disebut sebagai produsen karena dia ada awal ya. Awal dari makanan, oke. Dan ikan menjadi konsumen satu karena ikan memiliki tumbuhan dalam laut. Oke. Lalu bangun memakan ikan dan bangun diteruskan buaya lalu masuk bangun dilangsung diurai oleh bakteri. Oke. Kemudian berpresentasi dari kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, hasil diskusinya yang berupa lembar ini boleh ketua kelompoknya mengumpulkan. Alhamdulillah, soleh-soleha udah melaksanakan diskusi membuat diorama rantai makanan. Coba kita lihat lagi ya. Apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum? Nah, soleh-soleha tadi sudah melihat video rantai makanan. Kita sudah bisa menyimpulkan
rantai makanan dengan tepat. Sebelum Ustazah menarik kesimpulan, Ustazah mau tanya lagi nih. Apa sih itu rantai makanan? Kegiatan memakan dan dimakan. Kegiatan makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem itu tempatnya ya, tempat atau interaksi yang terjadi dalam suatu lingkungan, di mana dalam sebuah ekosistem itu ada interaksi atau ada hubungan antara makhluk hidup. Ustazah mau tanya nih, apakah hubungan itu terjadi antara makhluk hidup aja atau makhluk hidup dengan makhluk tak hidup? Ayo. Interaksi atau hubungan itu dia terjadi bukan hanya antara makhluk hidup dan makhluk hidup aja, bukan hanya ikan dan bangau saja, bukan hanya kambing dan rumput saja, tetapi interaksinya juga terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Contohnya di dalam sebuah pot ini, Ustazah contohkan ya, ini pot. Ini adalah sebuah pot. Dalam sebuah pot ini ada tanah, ada bunga. Setiap hari soleh-soleha siram. Jadi coba kita identifikasi dulu. Apa komponen hidup dari sebuah pot ini? Yang hidupnya apa? Yang komponen tak hidupnya? Tanah, air. Apakah terjadi hubungan di antara mereka? Terjadi. Tanah memberikan manfaat untuk tumbuhan sehingga tumbuhan bisa tumbuh, akar-akarnya bisa menancap. Air yang diberikan bisa membantu proses fotosintesis tumbuhan sehingga dia bisa berkembang biak. Jadi ekosistem itu bukan hanya terjadi antara makhluk hidup dan makhluk hidup, tetapi juga terjadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kalau begitu, kira-kira soleh-soleh udah bisa menyimpulkan belum apa itu ekosistem? Sudah? Apa coba itu ekosistem? Oke, hubungan yang terjadi antara makhluk hidup dan makhluk hidup atau hubungan yang terjadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup dalam sebuah lingkungan. Paham tuh? Oke, Ustazah mengucapkan terima kasih untuk soleh-soleha yang sudah membuat diorama dengan sangat cantik dan mempresentasikan hasilnya. Setelah itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, Ustazah ada tugas lagi anak ya. Tadi kan sudah dikerjakan ini tugas per kelompoknya. Sekarang Ustazah memberikan tugas individu untuk menguatkan lagi apa itu rantai makanan. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Buat namanya, perbaiki duduknya, Nak. Buat nama ya. Oke, silakan. Silakan mulai dikerjakan sesuai dengan apa yang tadi dipahami. Sebelumnya, soleh-soleh menuliskan nama dan kelasnya. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan sama Ustazah ya.
Nah, ini adalah sebuah teka-teki silang. Teka-teki silang ini semua materinya berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari tentang rantai makanan ya. Ada yang mendatar dan ada yang menurun. Mengurai bangkai makhluk hidup itu disebut siapa? Disebut apa? Atau pekerjaan siapa? Ya. Dapat menghasilkan makanan sendiri. Boleh dicoret aja kalau coret ini, boleh diganti. Nomor 3 menurun dapat menghasilkan makanan sendiri. Siapa? Ingat tadi diorama yang dibikin. Nah, ini berperan, ini bisa menghasilkan makanan sendiri. 3. Ada kesulitan? Perbaiki duduknya, nak. Jangan duduk kayak gitu ya. Nomor 2 menurun, makhluk hidup pemakan daging. Nomor 6 mendatar, dibutuhkan hidup. Oke, boleh. Oke, diskusikan boleh dengan teman. Boleh berdiskusi dengan teman. Boleh berdiskusi dengan teman sebelahnya. Oke, bagaimana? Ada kesulitan mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Alhamdulillah, tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok membuat diorama rantai makanan. Soleh-soleha sudah paham? Sudah. Sekarang LKPD teka-teki silang ini kita koreksi bersama ya. Oke, kita kerja sama. Nomor 1, mengurai bangkai makhluk hidup. Jawabannya apa yang mendatar? Dekomposer. Nomor 2 menurun. Makhluk hidup pemakan daging disebut karnivora. Nomor 3 menurun. Dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen. Nomor 4 menurun. Makhluk hidup pemakan tumbuhan. Herbivora. Nomor 5 menurun. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Nomor 6 mendatar. Dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Matahari. Nomor 7 mendatar. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen tumbuhan. Nomor 8 mendatar. Hasil penguraian dekomposer yang membuat tanah menjadi subur. Humus. 9.
makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer? Jamur. 10. Makhluk hidup yang memakan daging dan tumbuhan? Omnivora. Siapa yang betul semuanya? Oke, alhamdulillah. Nanti dikumpulkan, Ustazah akan nilai. Yang nilainya di bawah KKM akan diberikan tugas tambahan ya. Oke, silakan dikumpulkan tugasnya ke ketua kelompoknya. Oke, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, soleh-soleha sudah mengerjakan LKPD yang tugas individu. Sekarang kita sama-sama menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini. Oke, poin-poin pentingnya, jadi ekosistem itu apa? Hubungan makhluk hidup dan makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Atau interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem yang kita pelajari hari ini ada apa aja? Ekosistem sawah, sungai, hutan, dan masih banyak ekosistem di luar sana yang belum kita ketahui. Lalu, Ustazah mau tanya nih, apa yang kira-kira Soleha senangi atau Soleh senangi dari pelajaran hari ini? Nah, kita sampai di tahap refleksi. Pelajaran hari ini apa yang paling disenangi? Dalam tahap apa? Berdiskusi, membuat diorama. Apalagi ya yang paling disukai? Mengerjakan teka-teki silang. Mengerjakan teka-teki silang, apalagi? Jadi tahu kan, ternyata ekosistem itu banyak sekali jenisnya kan? Jadi tahu tumbuhan itu sebagai apa, jadi tahu hewan-hewan itu sebagai apa. Nah, harapannya apa untuk pembelajaran selanjutnya nih? Mendapatkan informasi yang Lebih besar suaranya, Alif? mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Iya, harapan selanjutnya adalah mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Kira-kira soleh-soleha untuk pelajaran berikutnya kita bisa menerapkan cara seperti ini ya, berdiskusi, presentasi, dan saling bertukar informasi. Untuk pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya, soleh-soleha Ustazah minta lihat-lihat juga ekosistem-ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Atau boleh tengok di YouTube, di Google, ekosistem selain yang kita pelajari hari ini. Ya? Bisa? Bisa. Tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini insya Allah sudah tercapai semua ya. Pertama, melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian rantai makanan dengan tepat. Sudah? Melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyebutkan komponen rantai makanan dengan tepat. Sudah? Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Sudah? Dan terakhir, melalui kegiatan penugasan kelompok, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan pada ekosistem tertentu dengan tepat. Sudah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Ayo. Marina gimana Marina? Marina menari di atas menara. Oke, sekarang berdiri semuanya. Kita tutup pembelajaran kita dengan ice breaking. 1, 2, 3. Marina, Marijo menari di atas menara. Lebih cepat. Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Marina dan Marijo menari di atas menara. Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menarik kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini, dan kita sudah melakukan refleksi. Sekali lagi, Ustazah berikan penguatan. Jadi ekosistem itu cakupannya sangat luas. Kita tidak usah terpaku pada ekosistem di sawah, di laut, di hutan, di sungai saja. Dalam sebuah pot juga akan ada terjadinya interaksi, bisa juga disebut ekosistem.
ekosistem. Dan ekosistem itu banyak sekali jenisnya. Di salju, di gurun, di rerumputan, dan banyak lagi. Di akuarium yang kecil juga akan terjadi ekosistem. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas materi hari ini? Oke. Sholat soleha. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tartibak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal Insana lafi khusr. illallazina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dioramanya dikumpulkan kembali. Akan kita simpan sebagai tugas untuk pertemuan hari ini. Silakan ketua kelompoknya menyimpan dioramanya di depan. Silakan taruh di sini. Oke, silakan duduk kembali. Ya, nah begitu saja. Terima kasih. Ustazah tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.